Buahnya manis, apalagi kalau besar. Kata orang lebih bagus lagi kalau agak pahit lada dia sedikit. Dikatakan durian ini memang wah enak, bagus. Sebaliknya, bila buah durian itu dingin-dingin, ngali-ngali, tak tahu ngali-ngali, apalagi kalau busuk, sering jatuh buahnya busuk, dikatakan durian ini kita tebang saja, kita jual jadi balok kayu. Ngapain? Tidak menghasilkan buah yang baik dinikmati banyak orang. Demikian pun kalau Bapak Ibu punya pohon mangga di halaman rumah, kalau buahnya tidak baik, pasti mangga itu tidak selamat, menunggu parang dia, menunggu kampak atau rambutan. Pohon dikenal dari buahnya. Memang sekarang dikatakan pada zaman kesadaran ekologi ini, asal pohon sudah berguna, berbuah tak berbuah, tanam sajalah untuk ekologi. Oke, kita semua setuju. Tetapi tetap berlaku yang tadi itu, pohon dikenal dari buahnya. Kalau manusia dikenal dari mananya, dari apanya? Kita jawab dulu, manusia itu dikenal dari apanya? Dari kelakuannya, bukan dari cantiknya. Kalau dia cantik, semampai, indah, belum tentu baik ya, bisa juga jahat. Kalau dia tampan, ganteng, seperti bapak-bapak yang pakai jas di depan ini, memang dikatakan tampan, tapi belum tentu dikatakan baik, bagus. Memang tergantung dari perilakunya, dari perbuatannya, dari sikapnya, dari hatinya, muncul keluar perbuatan-perbuatan baik yang akhirnya menyatakan orang ini memang orang baik. Sedangkan orang lain dikatakan, orang itu jahat, tak bermoral, perilakunya tak sosial, asosial, tidak etis. Saudara-saudari, sebenarnya Rasul Paulus punya caranya sendiri menilai siapa itu manusia yang baik, siapa yang kurang baik, atau yang jahat. Menurut Rasul Paulus dalam surat-suratnya, terutama dalam suratnya kepada umat di Galatia, bab 5, biar saya baca sebentar. Rasul Paulus mengatakan ada manusia yang hidup dari daging, dan ada manusia yang hidup dari roh. Katanya demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, undang-undang kaku itu. Lalu Paulus merinci ciri-ciri orang jahat. Pertama-tama ialah orang-orang yang hidup dari daging, katanya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah golongan orang-orang yang hidup menurut daging, menurut Paulus. Dan katanya orang-orang yang hidup demikian tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Selanjutnya kata Paulus dalam suratnya yang sama. Tetapi buah roh, artinya orang yang hidup dari roh, maka di dalam diri orang itu terdapat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, katanya, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudari, Rasul Paulus memberi keterangan yang amat jelas bagi kita semua. Dan kita boleh bertanya diri, apakah kita ini hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Saudara-saudari, Roh Kudus menurut kitab suci, roh dengan kekuatan mengubah, dengan kekuatan transformator. Kalau listrik itu sudah lemah, harusnya pakai transformator menjadi kuat, harusnya transformator. Makanya yang kita tadi, utuslah rohmu ya Tuhan, maka seluruh bumi menjadi baru. Karena Roh Kudus memang daya kekuatan yang maha dahsyat, yang mampu mengubah. Dalam Kisah Para Rasul yang tadi kita dengar, di sana sudah nampak daya kekuatan mengubah Roh Kudus. Petrus dalam bacaan pertama, yang tadinya bersembunyi, takut, ketika turun Roh Kudus, dia keluar dari persembunyiannya dan dia mengatakan dan berkhotbah di halaman-halaman. Dia mengatakan kepada orang Yahudi, Yesus yang kamu bunuh itu telah bangkit. Dan dia telah mengutus rohnya kepada kita, kepada kami. Dan tentang dia kami bersaksi, kami berkata-kata, kami berbicara dengan gagah berani. Kekuatan Roh Kudus punya kekuatan membuat orang dari takut menjadi berani bersaksi, bahkan berkata-kata, berkhotbah. Kalau kita teliti lagi kitab Para Rasul, saudara-saudari, karena menurut para ahli, kitab Para Rasul itu adalah kitab Roh Kudus. Di sana nampak dengan jelas daya kekuatan Roh Kudus. Orang yang tadinya kurang mengerti dengan berbagai macam bahasa, tidak saling mengerti, tetapi ketika Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api, mereka menjadi saling mengerti. Mereka sendiri heran satu sama lain. Bukan kasihan itu dari Kapadokia,
Bukankah yang lain itu dari gereja atau dari tempat-tempat lain yang jauh? Bahasa berbeda-beda, tapi kok kita saling mengerti? Roh Kudus mempersatukan manusia yang beraneka ragam itu. Roh Kudus membuat kita saling mengerti, walaupun bahasa kita mungkin berbeda. Di sini pun, saudara-saudari, Roh Kudus mempersatukan kita. Romo Soekarno itu dari Jawa, saya dari Karo, Bapak Ibu dari mana? Dari seluruh penjuru bumi ini. Tapi Roh Kudus mengumpulkan kita di sini, mempersatukan kita. Kita saling mengerti dalam kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Yang lebih dahsyat lagi, saudara-saudari, dikatakan dalam Kisah Para Rasul ini, Roh itu mengubah orang dari egois menjadi altruis. Apa itu? Bukankah kita manusia biasanya mau mengumpul untuk diri kita? Mengumpul harta, ingin menerima. Tapi dalam Kisah Rasul bab 4 dikatakan sesudah Roh Kudus turun, umat itu bukan lagi meminta untuk dirinya, tapi memberi kepada kumpulan. Mereka bersatu padu, sehati, sejiwa. Bahkan ada yang menjual hartanya untuk kepentingan bersama. Mengubah manusia dari sikap meraup untuk dirinya menjadi berbagi untuk sesama. Luar biasa. Roh Kudus itu sangat kita butuhkan sekarang ini. Karena banyak penyakit sekarang, juga penyakit bangsa ini, meraup untuk dirinya sendiri, manakah? Mencuri, menipu, korupsi. Itu hidup menurut daging. Menurut Paulus, hidup menurut daging, bukan menurut roh. Kalau menurut roh, saling berbagi. Nah dia oleh Tuhanmu. Nah kamu dia yang Tuhan berkati-kati. Akan nomor serak-serak, nomor badai, gabi bersatu membentuk komunitas paguyuban. Dikatakan oleh Kisah Rasul bab 4, bab 2. Mereka yang dulunya tidak rajin ke kumpulan, menjadi rajin ke kumpulan. Mereka senang berdua bersama, berkumpul bersama, berbagi cerita, berbagi harapan, berbagi kekecewaan. Bacalah Kisah Para Rasul itu baik-baik. Mereka ingin memecah roti bersama-sama, Ekaristi, mendengar firman Tuhan bersama-sama. Itulah perubahan dahsyat yang dilakukan Roh Kudus kepada umat Kristen, umat pengikut Yesus yang perdana itu. Saudara-saudari, kita sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita, supaya kita makin bersedia memberi diri, memberi waktu, memberi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Bukan meminta perhatian, meminta diri orang lain untuk kita. Roh Kudus mengubah arah jauh untuk aku, mengubah menjadi untuk kita, untuk kepentingan kita bersama. Egois diubah menjadi altruis. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya saudara-saudari, adik-adik sekalian yang akan menerima sakramen Krisma, jadilah manusia baru. Terimalah Roh Kudus, Roh pembaharu itu. Biarkan Roh Kudus itu bekerja dari dalam hatimu, mengubah engkau menjadi pengikut Yesus Kristus yang sejati. Bila selama ini
imanmu mungkin agak lemah, pengharapan goyang-goyang, kasih ala kadarnya. Dengan kehadiran Roh Kudus, imanmu akan makin teguh, makin dalam, makin asli, pengharapanmu makin kokoh, kasihmu makin sejati. 3 keutamaan ilahi, 3 keutamaan Katolik sejati itu: iman, pengharapan, dan kasih. Dan lihatlah tuh di bagasan Aporsial Katolik, kutuguna tulun, iman, harap, kasih. Itu kekuatannya dari Roh Kudus. Jangan pernah goyang iman, jangan pernah putus asa, jangan pernah lepas dari kasih dan memulai membenci dan memusuhi orang. Dengan demikian kamu menjadi murid Yesus yang sejati. Roh Kudus, Roh Pembaharu. Yesus sendiri menjadi kuat, menjadi baru dalam perutusannya ketika dia baca teks kitab suci yang tadi kita dengar dalam Injil. Roh Tuhan dicurahkan ke dalam hatiku, dan karena itu aku mampu membawa kabar baik kepada setiap orang, membawa kabar pembebasan kepada orang-orang yang terbelenggu. Hari ini Roh Kudus dicurahkan ke dalam hatimu, dan Yesus memintamu untuk membawa kabar baik kepada siapapun yang ingin mendengarkan kabar baik itu. Kamu menjadi rasul Yesus Kristus, kamu menjadi utusan Yesus Kristus, kamu menjadi saksi Yesus Kristus, saksi yang dewasa. Saya rasa katekis kita, guru-guru kita sudah mengatakan itu. Penerimaan sakramen Krisma itu juga merupakan tanda kedewasaan. Dewasa berarti sendiri tahu apa menjadi hak dan kewajibannya dalam beragama. Mungkin selama ini ibu atau bapak yang mengatakan, ayo, martanya mau, ayo, minggu mahita. Naasi pasti waktu kita. Alai mulai sama hari kita mah pasti waktu penderita. Jalan kita pasti waktu dongatan nasi. Mengingatkan akan kewajiban-kewajiban kita selaku orang Katolik. Saudara-saudari, pohon dikenal dari buahnya. Saya harap dan Tuhan harap kamu semua yang akan menerima sakramen Krisma ini menjadi pohon yang bagus, pohon yang menyenangkan. Hanya melihatnya orang sudah merasa teduh, nyaman. Apalagi menikmati buah-buahnya yang nampak dari perilaku Anda sebagai orang Katolik yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mendoakan mereka supaya mereka memang tumbuh besar menjadi pohon yang baik dengan buah-buah yang akan kita nikmati bersama. Amin.